pas waktu selesai kuliah itu kan bingung ya, mau kemana ini gitu kan. Terus apalagi ada tekanan-tekanan dari keluarga, terus Teman lingkungan, gitu ya gitu. betul. Untuk menghadapi quarter life crisis, terutama tadi kekuatannya muncul sebenarnya dari diri kita sendiri. Aduh, ya ampun. Lah, sirik berarti gue pengen banget nih kayak gini. Lu ngapa Keren sih, Git? banget deh. Kenapa lu? Dari tadi Ini ngomong loh, mulu. Jod, teman-teman gue tuh sekarang keren-keren banget. Mereka tuh kayak udah level up gitu loh, sedangkan gue masih gini-gini aja, insecure gue jadinya. Ya elah, yang kayak gitu nggak usah dikhawatirin. Gak bisa. Nih, kalau kata anak Gen Z ya, yang kayak gitu namanya quarter life crisis. Udah tau belum lu? Ih, sering banget gue denger itu. Nah, Tapi tuh apa sih Ah, emang? lu belum tahu kan? Ya belum tahu banget lah. Apa sih tuh? Udet lu, Gap. Nah, biar lebih tahu, lu harus tahu nih fakta di Jeers satu ini. Oke. Di Jeers, tahu nggak sih, di masa sekarang dunia digital terus meningkat. Tentunya persaingan semakin ketat dan hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan bingung akan kesuksesannya di masa depan. Karena itu, muncul istilah baru nih, yaitu quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis itu? Istilah ini pertama dikemukakan oleh Alexander Robbins dan Abby Wilner, yaitu krisis identitas yang terjadi akibat ketidaksiapan mereka pada saat proses transisi pada masa remaja menuju dewasa. Nah, itu Gap, namanya quarter life crisis. Oh gitu. Jadi Udah tau belum lu? tercerahkan nih gue tentang quarter life crisis. Thank you. Sekarang lu beruntung banget. Kenapa Karena nih bisa beruntung? hari ini Ya. kita tuh akan bahas mengenai quarter life crisis. Wah, jadi bisa ngulik nih kita ya. Bener, dan kebetulan juga kita akan mendatangi nih 2 bintang tamu yang akan membahas hal tersebut. Langsung aja kali ya kita panggil ya. Mana kita ini dia ada datangkan Mbak langsung. Anissa dan Mbak Soraya. Oke, nah ini Halo, dia halo Mbak Mbak Soraya. Anissa, apa kabar? Mbak Silakan Anissa duduk. dari alumni FGA. Ya bebas mau gimana Duduk. aja Mbak Anissa dan Mbak Soraya, selamat datang di Talent Talks. Thank you udah mau datang Iya. sini. Apa kabar nih Mbak-mbak nih? Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih mbaknya berdua? Siapa dulu kalau- boleh Siapa bebas? dulu nih? Mbak Soraya, Mbak Anissa dulu terserah. Boleh. Lihat-lihatan. Kalau aku sendiri itu lagi ngajuin project dari internal perusahaan. Oke, kalau Mbak Soraya sendiri? Kalau aku hari ini sibuk bekerja di Binar Academy tentunya, terus aku praktek juga gitu. Oh, praktek apa tuh, Mbak? sebagai psikolog pendidikan. Oh, psikolog. Wah, kayaknya ketahuan dia terus gimana? Kesempatan Jadi nih. malu nih. Hati-hati. Hati-hati kamu dalam berbicara dan bertindak. Mbak Nisa dan Mbak Soraya, ya sekali kita introduksi ini ya. Mbak Nisa ini kan adalah alumninya FGA ya? Iya. Terus juga sekarang jadi salah satu developer di perusahaan telekomunikasi. Wah, kalau didengar-dengar kayaknya wah perusahaannya karirnya hype kayaknya banget ya. naiknya bagus Bener. terus sih dari lulus sekarang udah jadi developer. Tapi tadi kan kita sempat bahas si apa quarter life crisis itu. Pernah nggak nih sih Mbak Nisa tuh merasa ada di fase itu? Oh, tentu saja dong. Ternyata Dengan pernah senyuman juga. manusia itu ternyata pernah gitu ya. Ini teknos abis ini sama Mbak Aya. Oh, ini pernah juga kan saya catat. Enggak dong. Tentu aja ya, karena pas waktu selesai kuliah itu kan bingung ya, mau kemana ini gitu Iya. kan. Terus apalagi ada tekanan-tekanan dari keluarga, terus Teman lingkungan, gitu ya. ya Oh, gitu. betul. Kayak Jadi cukup merasa pressure juga. betul, ternyata. kayak kapan nih kerja gitu kan. Iya, Terus iya. dari orang tua mau kerja di mana, terus udah daftar belum gini gitu. Pasti pertanyaan itu sering ketika datang kondangan, Iya. reunian. Pasti itu Iya, template iya. banget tuh. Tapi apa sih Mbak, selain itu faktor-faktornya apa aja? Abis itu ke ini khawatir ya nggak dapat kerja, terus lagi perubahan dengan lingkungan di mana ada kualifikasi perusahaan yang harus bisa dipenuhi gitu. Jadi kurangnya skill gitu, jadi agak insecure sama skill yang ada gitu. Karena memang itu sih kebanyakan orang gitu ya, karena insecure kalau dirinya nggak bisa gitu ya, jadinya stres gitu ya. Iya. Terus juga jadi murung, menyendiri gitu ya, Iya. nggak mau bergaul gitu karena takut ditanya udah kerja belum. Itu sering banget tuh. Dimulai emang dari insecure dulu ya. Iya, Ini kayaknya pertanyaan tepat juga buat Mbak Aya, walaupun sudah sekarang ini juga sebagai psikolog juga ya, tapi
pernah nggak sih sebenarnya ngerasain quarter life crisis itu atau lebih bisa mendeteksi lebih dini gitu, malah jadi akhirnya nggak mengalami fase itu? Pernah banget meskipun kuliah psikologi belajar tentang manusia, ternyata kita jadi belajar tentang diri sendiri banyak banget yang sebenarnya jadinya rawat jalan ya kalau kuliahnya gitu. Jadi karena bisa relate banget gitu sama Mbak Anissa bahwa oh ternyata waktu dulu pas setelah lulus ya, jadi ternyata kayaknya quarter life crisis itu ada di momen-momen pertama kali masuk misalnya, pertama kali lulus, pertama kali punya pacar atau pertama kali tiba-tiba dapat full time job gitu misalnya. Nah itu tuh semua yang pertama kali tuh pasti ada krisisnya dulu gitu. Nah itu aku juga sempat dulu ngerasain. Dan ngerasainnya karena dulu setelah lulus mau ngapain ya, mau jadi psikolog aja karena ternyata path-nya luas nih, ternyata belajar manusia yang penting ada manusianya, ternyata banyak banget pilihan kerjaannya gitu. Nah jadi pada saat mau milih yang mana ya, jadi kayak ada ragunya, ada bingungnya, ada yang nggak yakinnya juga sebenarnya aku sukanya apa gitu. Mungkin setelah aku refleksi juga gitu ya, mungkin banyaknya faktornya yang jadi penentu adalah kurang dulu eksplorasinya nih gitu, tentang kayak di psikologi ternyata ada banyak nih bidangnya gitu ya. Nah itu mungkin salah satunya, itu salah satu bidang. Beda juga nanti sama dunia digital yang ternyata makin canggih, makin banyak lagi pilihannya kan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya yang zaman sekarang Gen Z makin banyak banget, makin banyak banget ternyata pilihannya kan gitu. Dunia makin cepat, makin banyak pilihannya, jadi wajar banget kalau misalnya muncul kebingungan. Aku harus pilih yang mana ya sebenarnya untuk pilihan karir, mau bikin hidup aku jadi kayak gimana ya ke depannya gitu sih. Mungkin kalau dulu tuh sebenarnya isu-isu tentang mental health dan lain-lain gitu ya, atau yang berhubungan dengan quarter life crisis sudah ada, tapi nggak ada media untuk bisa come up dengan itu. Tapi karena sekarang semakin mudah didukung oleh medianya juga, teknologi juga, dan juga orang-orangnya mungkin lebih aware dan lebih lebih mau berani menampilkan apa yang mereka rasain. Jadi sekarang kayak wah kok banyak banget ya ternyata. Padahal emang itu udah dari dulu ya, fenomena dari dulu ya. Menggejala banget, banyak orang yang ngomongin, banyak orang yang cerita. Sebenarnya itu bagus juga karena itu jadi kayak bikin support system sih sebenarnya, kayak nggak ngerasa sendiri kan. Itu salah satunya juga tuh, kalau misalnya kita nggak ngerasa sendiri jadi lebih mudah menghadapinya, hal-hal yang jadi challenge gitu. Karena bukan gue sendiri gitu ya yang menghadapi hal tersebut. Betul banget. Dan ngomong-ngomong nih Mbak Soraya, di Binar Academy kalau nggak salah itu menjabat Student Learning Support Manager ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan pastinya ketemu banyak orang gitu ya. Ngomong-ngomong di Binar Academy sekarang itu karyawannya ada berapa tuh? Waduh, udah banyak banget ya? Kira-kira lebih 150-an, 200-an. Waduh, dari 150 tuh pasti banyak banget kata-katanya. Walaupun ya pasti banyak juga timnya ya, tapi kalau menghadapi orang sebanyak itu cukup banyak. Tapi pernah nggak sih ngadepin gitu ya salah satu karyawan misalkan yang lagi ngadepin quarter life crisis gitu? Ada nggak tuh? Pernah banget. Jadi kebetulan karena tadi ya divisinya adalah student learning support, teman-teman students yang belajar di Binar adalah orang yang aku hadapi juga nih setiap hari. Jadi gak cuma karyawan tadi yang mengalami itu, students yang datang ke kita untuk minta support untuk belajar optimal di Binar juga ternyata ngalamin tuh si quarter life crisis. Kalau misalnya spesifik tentang karyawan gitu ya, biasanya memang yang jadi keluhan gitu adalah teman-teman yang jadi agak low nih performance-nya. Kenapa? Karena dia mungkin jadi ragu nih, sebenarnya aku capable nggak ya? Apalagi kalau misalnya di dalam pekerjaan itu dia ketemu challenge. Kok dia tiba-tiba making mistakes atau apa sih, bikin kesalahan. Iya, kayaknya rasa tuh dunia tuh runtuh aja ya. Gagal gitu. Gue pindah jalur karir deh, pindah jalur karir. Kayak gue nggak cocok dari tempat ini gitu kan, langsung ambil kesimpulan bahwa kayaknya cabut aja deh dari sini gitu. Itu banyak tuh jadinya yang kayak gitu. Akhirnya approach yang mungkin kita lakukan di Binar Academy penting banget untuk punya growth mindset kan gitu, bahwa ya mistakes atau membuat kesalahan adalah part of growing juga gitu. Justru kita jadi kayak belajar banget justru dari kesalahan itu. Habis itu kita jadi ngebantuin karyawan kita untuk refleksi sebenarnya. Jadi kayak call to actions-nya apa nih ketika kamu emang salah. Oke, kita terima dulu. Ada banyak emosi yang mungkin muncul pada saat kita salah, karena kan ada malunya juga ya. Aduh nih kayak bikin
geger kan Notis orang di kan notis ya. orang, bikin geger kantor gitu kan. Nah kita validate emosinya dulu, tapi ya proses sih gitu. Salah satunya juga performance review sebenarnya juga sangat ngebantuin sih. Mereka juga jadi bisa mengenal diri mereka, oh ternyata ya ini nggak works, oke kita ganti lagi. Apalagi kalau di bidang akademik karena startup banyak banget proses yang trial error, kita perlu agile, perlu cepet gitu untuk bisa adaptasi. Jadi kalau misalnya kayak terlalu putus asa gitu ya ketika ketemu challenge dan ngerasa ini kayaknya bukan jalur aku, jadi kayak ketinggalan justru gitu. Jadi takutnya nggak apa-apa, fitrah dari Tuhan yang Maha Esa udah ciptakan kita kayak gitu. Kita bukan robot anyway, jadi takutnya nggak apa-apa ada di situ. Lama ya ini. Nggak apa-apa di sini mau konsultasi. Mau konsultasi. Mau konsul ya. Tapi aku kayak sama aja dikit bahwa ya itu tadi ya, kekuatan itu penting banget sebenarnya untuk kayak melawan si rasa takutnya gitu. Yes, Iya sih, oke. Dan kalau ya tadi kan juga udah dijelaskan sedikit ya, ternyata Mbak Soraya dan Mbak Nisa itu pernah nih mengalami si quarter life crisis gitu. Ya mungkin sekarang alhamdulillah sudah tidak ya, karena sudah berada di posisi ini harapannya gitu. Nah tapi waktu ini nih ketika lagi mengalami si quarter life crisis, solusi dari real case-nya masing-masing ini bagaimana gitu sampai akhirnya wah sekarang udah berada di titik ini. Mungkin Mbak Nisa dulu ya. Kalau dari aku sendiri itu pertama itu belajar, ngasah skill, yaitu dengan ikut pelatihan kayak contohnya FGA ini gitu. Ya. Terus kemauan belajar yang terus gitu kan, soalnya kan setiap tahun itu kan teknologi selalu berubah-ubah kan. Nah kita itu harus beradaptasi dengan cepat gitu. Dan cari-cari pekerjaan dari LinkedIn, terus Glitch, terus ya, macam-macam deploy ID gitu. Iya, deploy juga di tempat kita deploy guys. Catat ya. Jangan lupa. Udah sih itu aja. Oh jadi memang, kalau Mbak Nisa tuh kayak lebih menyalurkannya ke belajar ya, Iya. untuk self development juga ya. Hebat banget. Wah, hebat banget. Hebat Perlu banget. dicontoh. Inspirasi nih kayak gini nih, oke. Berarti Kalau dari berhasil, Mbak Soraya nih, berhasil ngolah si kecemasannya jadi kekuatan tuh iya, soalnya. Jadi sudah kayak dia channeling ke media lain yang akhirnya Betul. lebih positif. Gitu. mantep. Kalau aku dulu justru agak panjang prosesnya. Enggak apa-apa. Ya sampai besok kita tungguin. Jadi pada saat memang akhirnya kondisinya banyak tadi yang ngelihat kanan kiri udah jadi ini A, B, C. Terus ada juga mungkin persepsi bahwa kita ngerasa orang lain tuh ngerasa kita harus sukses gitu ya. Jadi yang pertama memang harus diakui, yang dilakukan adalah self discovery, atau kita kenalin dulu deh emang diri aku nih udah punya apa aja. Kadang-kadang kita ngerasa insecure, melakukan perbandingan, kita jadi ngerasa diri kita kecil banget nih dibandingin orang lain gitu kan. Padahal kita mungkin perlu nge-highlight apa sih sebenarnya yang aku punya dalam diri. Dan itu aku dapatnya sebenarnya dari banyaknya support system gitu. Kebetulan ya alhamdulillah juga kita udah aku punya support system yang kuat gitu ya, sehingga itu bisa ngebantu aku banget untuk ngelihat sebenarnya secara capabilities aku punyanya apa, weakness-nya apa, kekurangannya gitu ya, sehingga kita butuh bisa nih menerima mungkin yang memang harus diterima, akhirnya memilih untuk jalan upgrade skill gitu ya, untuk bisa belajar lebih lanjut. Dan jadinya itu opportunity-nya jadi lebih banyak kan ketika kita punya kapabilitas yang mungkin jadinya lebih meningkat ya, karena kita punya kesadaran buat lebih belajar gitu. Jadi waktu itu aku langsung sekolah sih waktu itu ya, memang pilihannya jadi sama ya, kalau misalnya Ujung-ujungnya satu terus belajar sama jadi Ujung-ujungnya upgrade sama. skill Sama ya. lumayan bikin Berpengaruh kita ya? lebih pede juga. betul. Soalnya kita Karena jadi mungkin ngerasa ketemu juga dengan lingkungan baru ya. Jadi, Benar. harapannya jadi kayak siapa tahu positif nih ketika kita masuk ke lingkungan baru itu. Karena juga di lingkungan baru kita juga akan membuka mindset kita gitu ya. Jadi ya misalkan ketika kita lingkungan A segitu-gitu aja, tapi ketika kita di lingkungan B ternyata hampir sama nih sama gue gitu ya. Kita gerak bareng-bareng gitu ya. Dan itu sih yang berpengaruh bagi orang-orang yang mengalami kebingungan dan juga kecemasan itu gitu ya. Karena di otaknya bertanya-tanya. Dan ngomong bertanya-tanya, itu udah saya enak ya. Agak patah. Agak patah banget. Agak patah. Oke, karena udah Ini lanjut kita udah patah, kita terlalu lanjutin deep aja. banget soalnya obrolannya ya, Iya, takutnya benar-benar. durasinya terlalu panjang. Karena ternyata juga banyak DJers yang mau tahu nih Benar. jawabannya mengenai quarter life crisis. Karena kita memasuki sesi DJers bertanya.
Nah, ini sudah terkumpul. Di sini ada pertanyaan. Ya. Editor di sini muncul ya nanti. Oke, yang pertama dari @lfv_anw. Gimana keluar dari zona quarter life crisis? Mungkin boleh dari Mbak Anissa dulu. Tadi udah ada sedikit hint, tapi boleh lanjut lagi. Ya. Kalau dari aku sendiri itu pertama aku buat plan. Nah plan aku ini harus kemana nih? Kekurangan aku nih apa? Kayak contohnya tadi insecure sama skill yang ada. Nah berarti aku tuh harus ngelatih diri aku tuh dengan ngasah skill, ikut pelatihan kayak gitu. Nah kemudian mencari pekerjaan yang sesuai dengan profesi kita gitu kan. Kan ada kalau misalnya udah tamat kuliah itu tiba-tiba udah beralih profesi dari yang teknik informatika jadi apa gitu kan. Itu banyak sekali. Nah, aku tuh pengennya tuh jadi developer. Ya udah berarti aku harus cari yang searah dengan itu, developer gitu. Jadi menetapkan pilihan dengan di awal dulu dan akhirnya membuat plan itu ya dan dijalankan plannya pastinya. Oke, kita geser nih sekarang nih, kalau ke Mbak Soraya ada tambahan gitu mungkin atau jawaban yang berbeda? Oke. Kalau untuk zona quarter life crisis-nya lah ini sebenarnya ada pertanyaan dulu, pertanyaan follow up. Pertanyaan follow up, tapi saya nggak bisa nanya mereka. Iya nggak apa-apa. Oke, langsung kita DM sekarang aja nih. Gimana nih? Ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya lebih ke kayak membantu untuk refleksi juga ya buat teman, buat Mbak Elf ANW yang bertanya. Kita harus berrefleksi dulu gitu ya. Apa yang bikin bingungnya di situasi quarter life crisis ini gitu. Karena kan quarter life crisis tadi kan adalah situasi krisis gitu ya, dimana kita lagi mungkin ada masalah identitas yang mungkin perannya berganti. Apa yang jadi kecemasannya dulu atau apa yang jadi kebingungannya dulu. Nah itu kita find the triggers dulu gitu. Jadi pain problemnya tulis dulu. Iya, pain problemnya tulis dulu deh gitu. Untuk kayak tadi mengurai sebenarnya masalahnya di mana. Itu satu. Yang kedua adalah tadi Mbak Anissa hebat banget udah bisa langsung ngeplan gitu kan. Itu alhamdulillah itu bagus banget gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang tadi ya lagi dalam kondisi emosinya nggak oke tadi ya, fragile bener. Kita perlu untuk kayak tadi ngurai dulu masalahnya, divalidate dulu hatinya, kita cari dulu sebenarnya lo senangnya apa, apa sih yang bikin kamu bahagianya. Nah itu kita cari dulu sampai akhirnya ketemu di step pertamanya adalah self discovery, sehingga tadi ketemu kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan kamu maunya apa gitu. Akhirnya pertanyaan yang harus dijawab, kamu tuh pengen bikin hidup kamu seperti apa sih gitu. Mau membangun hidup yang kayak gimana sih? Mau duduk-duduk santai aja, kerja dari mana aja, seperti developer yang ada gitu ya. Tapi 9 to 5, maksudnya 24 jam gitu ya. Atau mau hidup yang kayak ya dengan rutinitas gitu. Nah itu teman-teman jawab tuh dengan eksplorasi itu. Jadi benar-benar kenal banget sama diri kita, sehingga akhirnya bisa menavigasikan nih, akhirnya diri bisa dibawa kemana. Nah mudah-mudahan kalau misalnya kejawab tadi keresahannya di mana, dan bisa tahu dan makin kenal sama diri juga, jadi bisa makin keluar gitu, nggak terjebak di dalam zona yang nggak nyaman terus gitu. Ini aku bener-bener berasa kayak konser. Iya, gue perhatiin. Bayar buat tim. Padahal bukan yang lagi ngalamin, tapi rasanya kayak tersembuhkan. Waduh, ada juga nih. Oke, kita lanjut dulu. Pertanyaan selanjutnya dari @hana_mufidian. Gimana cara mengatasi khawatiran yang berlebihan pada masa tersebut? Terus kira-kira apakah semua tuh mengalami hal yang sama nggak sih? Gitu. Tadi kan Mbaknya tuh kayak udah sedikit ngomong ya tentang masalah kecemasan tadi. Jadi boleh di-remind lagi atau ada tambahan lagi? Oke, mungkin aku berangkat dari yang apakah semua mengalami hal yang sama dulu ya. Pada dasarnya tadi karena kita semua nih awalnya remaja dulu masih ABG, sekarang udah menjadi orang dewasa, ada tagline, aduh adulting is very hard, susah banget sih jadi orang dewasa segala macam. Nah karena semua orang kebetulan mengalami proses transisi itu dari ABG menuju dewasa, ada perubahan peran, ada perubahan tadi ya first time masuk ke dunia yang lebih luas lagi. Itu jadi wajar banget sebenarnya kalau misalnya mengalami quarter life crisis. Ada nggak yang nggak mengalami? Ada juga. Karena mungkin tadi pada saat dia transisi, bekalnya udah cukup nih untuk akhirnya memilih jalur karir yang memang dia inginkan atau kayak jalan hidup lah gitu. Muncul tuh pasti orang kalau misalnya dari ada perubahan pasti khawatir nih, jadi kekhawatirannya muncul. Nah khawatir yang berlebihan, pertama cara mengatasinya memang duduk bareng sama si kekhawatirannya. Khawatirnya soal apa dulu nih?
tadi ya pain point, pain point-nya ajak tuh ya ngobrol sendiri ditulis, karena kalau dipikirin doang nggak kelihatan nih ada di belakang mata kita kebetulan. Sangat abstrak jadinya. Pabelit kalau bahasa Sundanya. Wah, waduh, Ini bukan tulis jangan dulu. lupa artinya. apa ya, jadi kayak rusuh gitu di kepala kita tuh, kayak banyak banget kan pikirannya, sehingga itu yang akhirnya jadinya nggak kelihatan nih problemnya di mana. Setelah itu akhirnya dia urai, mungkin setelah diurai khawatirannya jadi lebih berkurang gitu. Karena kita jadi tahu, oh ini masalahnya di sini nih. Oke, jadi kita tahu nih harus ngapain setelah itu. Tapi kalau misalnya masih berlebihan ya cari teman ngobrol, atau bisa juga datang ke psikolog gitu, jangan khawatir gitu. Baru juga bisa ya dengan ya tadi kan kalau Mbak Nisa juga bilangnya upgrade dengan mengikuti pelatihan dan lain-lain, itu bisa jadi salah satu media untuk ya siapa tahu nih bisa ketemu sebenarnya apa ya cara keluarnya dari masa-masa quarter life crisis. Nah, kalau Mbak Nisa nih mungkin ada tambahan nih, kalau pasti kan ngalamin ya kecemasan itu. Nah, itu waktu itu gimana? Aku terus berpikir positif sih, terus kemudian tanya kawan-kawan yang paham gitu kan. Tapi dengan kawan-kawan yang itu ya, yang support ya, jangan yang ngejudge kita itu, karena kan ngaruh juga kan, yang apa namanya orang-orang yang ngejudge gitu gitu kan, dengan pemikiran kita gitu kan. Jadi ya bertanya gitu dengan orang-orang yang tepat. Iya. Dari apa namanya, kita juga harus ini sih, apa namanya, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya. Terus merasa diri kita tuh waduh nggak bisa apa-apa gitu kan, aduh bodoh banget gitu, ada artinya hidup gitu, nggak boleh gitu ya sebenarnya. Dan juga pastinya kita, ya itu tadi ya ditulis tadi masalahnya apa aja, pain point-nya tuh apa, dan baru kita melakukan tindakannya ya untuk bisa sedikit-sedikit keluar dari masalah itu gitu. Karena ya sebenarnya fase kita dengan orang lain kan berbeda-beda ya, kita tuh nggak bisa nyamain speednya tiap orang tuh, ya udah ada porsinya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kayak, ih kenapa ya dia kayak gini aku belum gitu. Bisa jadi apa yang kita miliki saat ini itu juga orang lain melihat sama seperti yang kita lihat ke orang lain gitu, kayak dia udah keren nih kayak gini aku belum. Jadi makanya kita ya udah gitu, mungkin kita harus menerima dulu nih dari sisi kitanya, baru bisa bergerak berjuang untuk bisa keluar dari masa-masa quarter life crisis. Asik. Itu. Nah Mbak, sebelum kita ini mengakhiri talk show ini, kita, ya. mungkin ada closing statement nggak dari Mbak Soraya dan Mbak Nisa? Mungkin dari Mbak Soraya dulu. Untuk menghadapi quarter life crisis, terutama tadi kekuatannya muncul sebenarnya dari diri kita sendiri. Jadi silahkan eksplorasi diri, jangan berhenti gitu ya. Banyak membangun kapabilitas, terus nyobain hal ini itu dalam rangka tadi memaknakan proses eksplorasinya. Mudah-mudahan jadi makin kaya informasinya untuk akhirnya menentukan aku mau punya hidup seperti apa gitu. Mungkin itu ya, jadi menemukan diri sebenarnya itu prosesnya. Betul. Mbak Nisa, silakan. Kalau dari aku sendiri sih terus ya upgrade diri, terus lagi berpikir positif juga, terus lagi ngenalin diri sendiri gitu, apa yang kita inginkan, dan jangan dengerin kata orang lain. Nah, itu tuh paling penting tuh. Dengerin yang baik-baik aja. Iya, betul. Yang jelek-jelek buang aja, buang. Yang jelek-jelek kita mute. Harus kita hilangkan tuh pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Emang susah dilakuin, tapi ya itu ya, kita pelan-pelan. Karena yang itu yang tadi nggak usah dipikirin, langsung aja gerakin tindakan gitu ya. Nah teman-teman di Jires di rumah gitu ya, jika yang baru lulus, fresh graduate gitu ya, ataupun yang masih kuliah gitu ya, melihat mahasiswa semester 5. Betul, yang melihat Talent Talks ini mungkin bisa banget nih dicontoh gitu ya Mbak Anissa gitu ya, yang sudah mengikuti Fresh Graduate Academy, karena itu cocok banget untuk kalian yang baru lulus semester 5 ataupun yang ingin sudah bekerja gitu ya. Nah itu bisa banget, kalian bisa temukan informasinya di sosmed gitu ya. Kalian bisa langsung ketik @dtsfga.id ataupun bisa di Instagram kita juga ya, @digitalent.kominfo gitu kan. Tadi kata Mbak Nisa kan ya, salah satu cara dia channeling untuk keluar dari si quarter life crisis ini untuk dengan ikut pelatihan ya, salah satunya dari DTS. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi mudah-mudahan untuk di Jires yang mau pengen berusaha keluar dari quarter life crisis. Siapa tahu dengan mengikuti pelatihan ini mudah-mudahan bisa
membantu nih Betul. upgrade skill dan juga keluar dari masa-masa itu. Nah. Tadi kita jangan lupa ya follow sosmed kita semuanya. Kita juga udah punya aplikasi mobile namanya Digitalan Mobile, bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Jangan lupa juga untuk akses websitenya digitalan.kominfo.go.id. Betul banget, karena itu semua bisa mempermudah ya Gep ya. Yes. Mbak Nisa udah download belum aplikasinya? Oh, Mana? udah. Coba. Udah. Enggak apa-apa. Kok saya kayak bener. Pokoknya itu ya, Oke, Digers yes. di rumah jangan lupa download aplikasi DTS Mobile, akan mempermudah kalian ikuti pelatihan. Ya. Dan juga sekali lagi terima kasih Thank banyak you, Mbak Soraya, Mbak Nisa yang udah menyempatkan untuk hadir banyak pada hari ini. insight-nya, motivasinya Betul. juga. Dan ini sebenarnya selain memotivasi untuk Digers, ternyata memotivasi kita berdua Yes. juga ya, Jod. Jadi Enteng nih pala gue kayaknya. thank you banget. Semoga karirnya ke depan semuanya semakin baik lagi dan semakin lancar. Dan siapa tahu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Talent Talk selanjutnya atau di event-event lainnya. Jadi thank you sekali yang sudah mau hadir, Mbak Nisa, Mbak Soraya. Dan juga thank you buat Digers yang Thank sudah you, nonton Digers. Talent Talk kali ini. Kita jumpa lagi di Talent Talk selanjutnya. Dadah. Berikut.